Nanti kita zikir di sini lagi ya. Tempatnya tenang. Bisa kedinginan lagi. Kan ada mama. Sedikit serak suara tenggorokan Nengsi saat mendengar itu. Bapak mau bersih-bersih dulu sebentar di sungai. Mau mandi. Lanjutnya. Loh, kan dingin pak. Justru itu, supaya kerasa hangat, harus mandi air dingin, ucapnya. Terserah bapak deh, kalau masuk angin jangan salahin mama. Ucap Nancy kembali duduk menyimpan bakulnya. Mama pulang aja dulu, biar bapak mandi dulu. Emang mau berapa lama bapak mandi? Jangan lama-lama deh, udah mau maghrib. Mama tunggu aja, ucapnya mengangkat handuk dan sarung suaminya yang basah dari dalam bakul itu. Ya udah, ucapnya membalikan badan dan melihat ke arah air terjun dengan wajah kaget. Loh, itu, ucap Dharma. Dharma kembali membalikan badannya. Buru-buru ia bicara dengan Nengsi. Mah, bahunya tutupin pakai sarung basah itu. Ada Roy lagi mandi, diam air terjun. Mana? Nengsi kaget. Sambil menutupi bahunya yang itu ia melihat Roy hanya memakai putih yang tadi dipakai sedang mandi dekat air terjun. Badannya terlihat berotot atletis dan dadanya bidang. Terlihat kekar. Badan begitu, pantesan kuat banget. Ah, apalagi si ini, pikir Nengsi. Baru aja ia memutuskan. Roy, kenapa ada di sini? Ucap Dharma. Pak Dharma, Teh Neneng. Ucap Roy spontan dan kaget. Nengsi tak melihatnya. Ia alihkan tubuhnya, mencuci baju suaminya. Lama di sini, Roy? Enggak, Pak. Baru. Dah lama enggak mandi dekat air terjun gini. Kaget Bapak lihat kamu mandi di sini. Bapak bukannya tadi ke gua ya? Udah selesai Pak zikirnya, ucap Roy. Alhamdulillah, sudah. Nih Bapak mau pulang. Gak nyangka kamu di sini. Bapak tadi zikir udah sesuai target lah, ucap Dharma. Enak ya Pak di situ. Kapan-kapan saya main. Mau tahu? Ucap Roy tersenyum ke arah istrinya. Boleh. Oke. Oh iya. Ba'da Isya, kamu bisa antar Bapak ngaji ke Kiai. Biasa nerusin supaya dapat kebaikan. Oh, nanti dilihat deh Pak. Lihat PR soal sistem keuangan pesantren. Biar beres. Dan legalnya diurus Sally sama Teh Neneng. Oh ya, Teh Neneng juga yang urus. Kalau kamu sibuk lebih. Omongin apa Pak? Dharma melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat sekitar sungai. Gak baik ngomong di tempat umum gini. Nanti dilihat orang. Nanti aja. Sekarang kalau kamu nanti ke rumah Bapak, ambil bibit strawberry yang udah Bapak sediain. Biar ditanam di pesantren. Dengar-dengar panen pesantren sudah terjual semua ya. Saya gak mesti ke kota. Wali santri banyak yang beli hasil panen Ustadz Fian. Syukurlah. Makanya saya mau kamu ambil bibit stroberi, lumayan penghasilannya di daerah kita. Stroberi pasti tumbuh subur. Boleh Pak, nanti saya kabari. Saya juga penasaran Bapak mau ngomong apa. Kirain mau ajak saya tapa 2 hari 2 malam di gua. Wah, saya gak sanggup dah. Enggak, kalau zikir di sini sih bukan tapa, Roy. Emang nyaman aja tempatnya. Mau teriak juga gak bakal ada yang dengar. Kebetulan tasbihnya juga dari Kiai ini dikasih. Ucapnya sambil mengodok kantongnya. Loh, kemana? Tanyanya sambil mengodok-godok kantong celana itu. Kemana? Apa Pak? Tasbih Kiai. Ma. Wah, ketinggalan kayaknya di gua Roy. Untung kamu bicarain. Sebentar. Ia bergegas. Nancy terdiam melihat suaminya pergi. Dihampiri Roy. Roy. Warning Teh Neneng sambil melihat ke arah suaminya pergi. Ia sudah naik ke atas. Teteh masih keringatan, ucapnya. Roy, kita harus tahu si Bapak serius komitmen buat ngejalanin program hijrahnya. Kita harus sudahi yang kayak tadi Roy. Apa kamu gak lihat?
Dia antusias banget. Benar-benar berubah, ucap Nancy. Bagus ya kalau lagi keringatan gitu, ucap Roy. Aku harus jadi istri yang baik. Suamiku udah taubat, ucap Nancy. Roy, ucap Nancy mengingatkan, Dharma sudah turun lagi menuruni batu yang berjejer. Ia keluar dari gua. Roy menenggelamkan setengah badan dalam air sungai karena tak mungkin bisa menyembunyikan si Kodir yang baru. Terlihat Dharma menangkat tasbih pemberian Kiai itu. Ini dia, teriaknya. Yuk kita pulang. Roy, Bapak pulang dulu ya. Jangan lupa kalau gak sibuk datang pada Isya. Oke Pak, dilihat dulu. Dharma duluan berjalan di depan. Nancy masih merapikan baju suaminya di bakul dan pergi berdiri menyusul suaminya. Oke guys, terima kasih telah baca novel-novel kami. Dan jangan lupa like and subscribe channel kami agar kami tetap bersemangat untuk mengupload novel-novel berikutnya. Jangan lupa bahagia.